Sabar adalah bahasa Arab, lalu kemudian menjadi bahasa sehari-hari kita. Tidak banyak yang mengetahui arti sesungguhnya dari sabar, meskipun kita semua memahami apa itu sabar. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa arti harfiah dari sabar adalah al-habs, artinya menahan, artinya mengendalikan. Itulah arti dari sabar. Artinya dalam pikiran, dalam hati seseorang ada sebuah gejolak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian gejolak itu ditahan, dikendalikan. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Kalau diartikan secara bebas, sabar itu berarti melawan, mujahadah. Artinya ada dalam diri seseorang satu gejolak, lalu ia melawan gejolak tersebut. Maka arti harfiah dari sabar adalah menahan atau mengendalikan, tapi dalam pengertian bebas bisa berarti melawan. Penulis berkata, ini insyaallah dikutip dari salah satu tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala as-sabra jawadan la yakbu, wa sariman la yanbu, wa jundan ghaliban la yuhzam, wa hisnan hasinan la yuhdam. Masya Allah, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar itu bagaikan kuda yang tidak pernah letih, bagaikan pedang yang tidak pernah tumpul, bagaikan prajurit yang selalu menang dan tidak pernah kalah, bagaikan benteng yang sangat kokoh yang tidak pernah tergoyahkan. Itulah ungkapan Imam Ibnu Qayyim tentang sabar. Kita mulai dari yang pertama. Beliau mengatakan sesungguhnya sabar bagaikan kuda yang tidak pernah letih. Di dalam beragama ini kita dituntut untuk berjalan menuju Allah. Maka Allah berfirman, ihdinas sirata al-mustaqim. Berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tetapi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda membutuhkan kendaraan. Kalau sampai kendaraan Anda dalam perjalanan menuju Allah adalah kendaraan yang mudah letih, perjalanan Anda akan selalu berhenti. Di tengah malam Anda harus berjalan menuju Allah melalui gerbang tahajud. Di siang hari atau di pagi hari Anda harus berjalan menuju Allah melalui gerbang salat duha. Setiap ibadah dan kebaikan adalah gerbang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perjalanan menuju Allah Tabaraka wa ta'ala membutuhkan kendaraan yang tidak boleh letih agar perjalanan kita tidak berhenti. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, satu-satunya kendaraan yang tidak pernah letih dalam perjalanan menuju Allah adalah sabar. Sekali lagi, satu-satunya kendaraan yang tidak pernah letih dalam perjalanan menuju Allah adalah sabar. Maka kalau malam hari Anda kehilangan sabar, Anda tidak memiliki kendaraan untuk berjalan menuju Allah. Di waktu zuhur Anda butuh kendaraan untuk berjalan menuju Allah. Tapi kalau Anda tidak punya sabar, Anda kehilangan kendaraan dan Anda nggak akan berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ini ungkapan yang sangat luar biasa. Maka jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, kendaraan yang tidak pernah letih dalam perjalanan menuju Allah adalah sabar. Maka jangan biarkan kendaraan Anda, jangan sampai Anda kehilangan sabar, karena itu berarti Anda kehilangan kendaraan yang tidak mungkin letih. Kalau Anda kehilangan sabar tengah malam, berarti Anda berhenti, tidak berjalan menuju Allah. Kalau Anda kehilangan sabar di waktu duha, berarti Anda berhenti, tidak ada kendaraan menuju Allah. Begitupun dengan salat-salat wajib. Maka oleh sebab itu, apa yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ini kiranya menjadi renungan buat kita semua. Maka beliau mengatakan bahwa kendaraan yang tidak pernah letih dalam perjalanan menuju Allah adalah sabar. Yang kedua beliau mengatakan wasariman la yanbu. Satu-satunya pedang yang tidak pernah tumpul adalah sabar. Apa maksud beliau? Maksud beliau rahimahullahu ta'ala,
Perjalanan menuju Allah ini bukan perjalanan yang mudah. Banyak musuh di kanan kiri. Banyak rintangan di kanan dan di kiri. Godaan di kanan dan di kiri. Anda membutuhkan pedang yang tidak boleh tumpul untuk setiap musuh. Karena musuh Anda tidak akan habis sebelum Anda wafat. Dan orang yang mengenal dirinya akan sadar bahwa musuh terbesar itu sesungguhnya adalah diri sendiri. Musuh terbesar Anda bukan fulan, bukan fulan, bukan fulan. Tapi sekiranya Anda mengenali diri Anda baik-baik, akan terkuaklah sebuah rahasia bahwa ternyata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Contoh, si fulan ingin berzina, akhirnya berzina. Si fulan ingin kemewahan, akhirnya mencuri. Fulan tidak sabar dengan perilaku orang, akhirnya ia membunuh. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana semua orang hancur oleh keinginannya sendiri. Ingin berzina, membuatnya berzina. Ya, ingin. Maka Anda hancur, saya pun hancur, disebabkan karena keinginan kita sendiri. Maka hati-hati dengan keinginan Anda. Ingat jamaah sekalian, seorang wanita tercantik dunia mengajak Anda berbuat mesum, tapi kalau Anda tidak ingin, enggak akan jadi. Tetapi wanita ini berhasil menggoda Anda dan Anda pun jatuh dalam godaannya ketika Anda ingin. Jadi kehancuran Anda bukan karena dia seorang wanita, karena dia seorang yang cantik, bukan itu kehancuran Anda. Itu hanya jalan. Kehancuran Anda yang pertama adalah bahwa Anda punya keinginan yang ternyata musuh besar bagi Anda. Oleh sebab itu ulama-ulama kita mengatakan seseorang yang tidak melihat dirinya adalah musuh yang berbahaya, berarti dia tidak mengenal dirinya. Sekali lagi, seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai musuh yang berbahaya, berarti dia tidak mengenal diri. Apa yang menjadi bahaya dalam diri Anda? Apa yang menjadi musuh dalam diri Anda? Hawa nafsu. Dan Anda tidak menemukan manusia tanpa hawa nafsu. Maka musuh terbesar Anda adalah diri Anda yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah hawa nafsu. Perhatikan orang-orang yang korupsi di Indonesia atau di luar Indonesia. Mereka itu orang-orang pintar. Mereka itu orang-orang yang tingkat pendidikannya di atas kita. Tapi ternyata kepintaran itu akan kalah dengan hawa nafsu. Maka mereka korupsi. Akan kalah dengan hawa nafsu, maka mereka korupsi. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati dengan keinginan Anda. Keinginan Anda bahasa agamanya adalah hawa nafsu, maka musuh yang paling besar buat Anda bukan di luar tapi di dalam, yaitu keinginan Anda yang bersifat hawa nafsu. Kapankah keinginan kita dinamakan hawa nafsu? Jawabannya jemaah sekalian, semua keinginan yang tidak menjadi keuntungan di akhirat itu adalah hawa nafsu. Semua keinginan yang tidak akan menjadi keuntungan bagi Anda di akhirat, itu hawa nafsu namanya. Saya pengen uang, hawa nafsu untuk apa dulu? Saya pengen uang karena saya ingin jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke Eropa. Apakah itu akan jadi keuntungan bagi Anda di akhirat? Enggak. Kalau begitu hawa nafsu. Saya ingin uang. Untuk apa? Oh, saya pengen beli baju yang banyak. Yang banyak, bukan beli baju. Kalau baju sekedar baju Anda butuh untuk menutup aurat. Tapi ketika ada banyak, apakah keinginan Anda itu akan menjadi keuntungan di akhirat? Tidak. Kalau begitu, itu adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini pun punya tingkatan-tingkatan. Ada hawa nafsu yang membuat seseorang kafir. Ada hawa nafsu yang membuat seseorang berdosa besar. Ada hawa nafsu yang membuat seseorang jatuh kepada dosa. Ada hawa nafsu yang paling rendah adalah hawa nafsu yang membuat seseorang rugi walaupun tidak berdosa. Kau mau ngapain? Saya mau mancing. Mancing ikan? Iya. Rencananya mulai dari jam 7 nanti selesai jam 4 sore. Hawa nafsu. Apakah ada dosanya? Enggak ada dosanya memang. Tapi enggak ada untungnya. Setiap yang tidak menjadi keuntungan sesungguhnya adalah kerugian. Maka hawa nafsu puncaknya adalah kekafiran, yang paling rendah adalah kerugian. Anda tidak memahami nilai dari usia kecuali setelah sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Saat ini begitu mudahnya kita menghambur-hamburkan usia kita. Coba lihat orang-orang yang kurang banyak berpikir,
Mereka sedih dengan uang yang berkurang, tapi mereka nggak sedih dengan usia yang makin habis. Begitu uang di tabungan berkurang, sedih dia. Kurang berpikir, kurang merenung. Oleh sebab itulah orang-orang yang ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, mereka mengenal Allah dan mereka pun mengenal diri. Orang-orang seperti ini, setiap datang hari yang baru, mereka sedih. Mereka sedih karena hari yang baru menunjukkan bahwa saya telah kehilangan, bahwa hidup saya semakin berkurang, usia saya semakin berkurang, semakin habis. Besok matahari terbit, usia berkurang lagi. Esoknya lagi berkurang lagi, berkurang lagi. Maka jangan sampai jamaah sekalian Anda lebih sedih dengan uang yang habis, sementara Anda tidak sedih dengan usia yang makin habis. Uang Anda habis tapi nggak akan habis sepanjang Anda hidup. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kesabaran kata beliau adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena di depan Anda banyak godaan, di depan Anda banyak rintangan, di depan Anda banyak musuh. Musuh Anda bukan di Israel, walaupun yang di Israel sesungguhnya musuh. Musuh Anda adalah setiap yang membuat Anda jauh dari Allah adalah musuh. Maka kadang-kadang Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sesungguhnya hartamu, istrimu, anakmu adalah musuh bagimu. Kenapa mereka Allah sebutkan sebagai musuh? Jawabannya karena mereka sering melalaikan. Jadi Anda membutuhkan pedang yang tidak boleh tumpul, karena di depan Anda banyak musuh, banyak godaan. Setiap godaan adalah musuh. Setiap godaan adalah musuh. Coba lihat pertempuran melawan hawa nafsu. Kalau seseorang memiliki pedang yang tumpul, makanya dia kalah oleh musuh. Padahal mestinya dia mengalahkan musuh. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, setiap orang yang berjalan menuju Allah membutuhkan pedang yang tidak boleh tumpul. Karena musuh di depan Anda pun tidak pernah habis. Dan musuh di depan Anda adalah setiap godaan, setiap rintangan. Dan musuh-musuh ini tidak boleh dikasih toleransi. Anda wajib membabat mereka dengan pedang yang tidak boleh tumpul tadi. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wajundan ghaliban la yuhzam. Sabar itu bagaikan prajurit yang selalu menang dan tidak pernah kalah. Ibnu Qayyim rahimahullah ingin mengatakan bahwa Anda prajurit. Anda prajurit. Setiap detik pertempuran Anda nggak pernah selesai. Kadang-kadang Anda bertempur melawan syaitan dari luar, tapi yang lebih sering Anda bertempur melawan hawa nafsu dari dalam. Tapi boleh jadi sedetik pun Anda tidak lepas dari pertempuran dengan musuh. Lalu beliau mengatakan, Anda harus menjadi prajurit yang selalu menang dan gak boleh kalah. Kapan? Kalau Anda memiliki sabar. Jadi kekuatan sang prajurit rupanya adalah kesabaran. Kalau Anda memiliki kesabaran yang besar, maka Anda adalah prajurit yang tidak pernah kalah, tetapi selalu menang. Melawan musuh. Apakah musuh bernama hawa nafsu, bernama syaitan, dan lain-lain. Kemudian beliau mengatakan, wahisnan hasinan la yuhdam. Sabar itu kata beliau adalah benteng yang sangat kokoh dan tidak pernah rapuh. Terkadang dalam perjalanan, dalam pertempuran, Anda membutuhkan benteng. Dan karena musuh Anda begitu banyak dan tidak pernah henti-hentinya melakukan serangan, Anda membutuhkan benteng yang gak boleh rapuh. Nah, satu-satunya benteng yang tidak mungkin rapuh, di mana Anda terlindungi di dalam benteng tersebut adalah sabar. Jadi Masya Allah, perhatikan betapa indah Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan sabar. Sabar itu kendaraan yang tidak pernah letih. Anda membutuhkan kendaraan menuju Allah yang tidak pernah letih, agar perjalanan Anda jangan berhenti. Kendaraan yang tak pernah letih adalah sabar. Sabar itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Di depanmu banyak musuh berupa godaan dan rintangan. Kau membutuhkan senjata yang tidak pernah tumpul untuk musuh dan godaan-godaan. Satu-satunya pedang yang gak pernah tumpul
adalah sabar. Beliau mengatakan, engkau harus menjadi prajurit yang selalu menang dan gak boleh kalah. Tapi kau hanya bisa menang dan tidak pernah kalah disebabkan karena kesabaran dalam dirimu. Engkau membutuhkan benteng yang kokoh di mana engkau benar-benar selamat dari serbuan musuh. Dan tidak ada benteng paling kokoh di mana engkau terlindungi dari segala serbuan musuh lebih dari sabar. Nah, sampai di sini coba bayangkan, kalau Anda tidak punya sabar, berarti Anda tidak punya kendaraan berjalan menuju Allah. Berarti Anda tidak punya pedang untuk melawan musuh. Berarti Anda bukanlah seorang prajurit yang akan menang, tapi akan hancur dan kalah. Berarti Anda kehilangan benteng di mana Anda terlindungi. Lihat betapa fatalnya kalau Anda tidak punya sabar. Oleh sebab itu Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'tallahu 'abdan khairan wa awsa' minas sabar." Allah tidak pernah memberikan yang terbaik dan terluas atau terbesar bagi seorang hamba lebih dari sabar. Berikutnya beliau mengatakan, fahuwa wan nasru akhwani syaqiqan. Sabar dan kemenangan adalah dua saudara kandung yang tidak pernah berpisah. Allahu akbar. Sabar dan kemenangan adalah dua saudara kandung yang tidak pernah berpisah. Kapanpun Anda menang, rebut kemenangan itu dengan sabar. Tentu kemenangan yang dimaksud bukan kemenangan Anda dalam pandangan duniawi, tapi kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan Anda dalam kacamata akhirat. Bahkan juga termasuk kemenangan duniawi. Jadi saya katakan sekali lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, sabar dan kemenangan dua saudara kandung yang tidak pernah berpisah. Kapanpun Anda sabar, berarti Anda di dalam kemenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innan nasra ma'as sabar." Sesungguhnya pertolongan Allah datang bersamaan dengan kesabaran. Hadis ini pegang baik-baik. Pertolongan Allah datang bersamaan dengan kesabaran. Kapan Anda sabar? Apakah masih ada sabar? Sepanjang Anda sabar, berarti pertolongan Allah akan datang untuk Anda. Kapan? Kadang-kadang doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Allah. Saya udah berdoa agar lepas dari kesulitan ini sudah 3 minggu, sudah 3 tahun, sudah 5 tahun berdoa. Seolah-olah Allah enggak mendengar karena permintaan selama 5 tahun ini enggak juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menunda doa Anda? Jawabannya agar Anda lebih lama di dalam ujian. Kenapa saya perlu lebih lama dalam ujian? Karena Nabi bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Inna lil 'abdi 'indallahi manzilah la yablughuha 'amal, fala yazalu Allah yabtalihi hatta yuballighuhu iyyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang seorang hamba punya kedudukan yang tinggi di dalam surga, tapi dia tidak memiliki amal yang banyak untuk sampai kepada kedudukan itu. Maka Allah mendatangkan ujian lagi, lebih lama lagi, sampai akhirnya dia sampai kepada kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi apabila di depan Allah Anda punya kedudukan yang tinggi, sementara Anda tidak memiliki amal yang cukup, maka Allah akan mengirimkan ujian. Allah mengirimkan ujian sehingga akhir ujian Anda betul-betul sampai pada kedudukan yang tinggi. Maka jemaah sekalian, indah ujian itu kalau Anda lihat akhir dari ujian. Yang kedua, kenapa Allah menunda doa saya? Tadi kita udah bilang, kenapa Allah menunda doa agar ujian lebih lama? Anda membutuhkan ujian yang lama agar sampai kepada kedudukan yang tinggi, mengingat amal Anda terlalu sedikit untuk sampai kepada kedudukan yang tinggi. Betapa butuhnya Anda kedudukan yang tinggi itu. Di dunia saja, apa yang dilakukan manusia untuk memiliki kedudukan? Anda sudah lihat. Datangi dukun, lakukan sogok menyogok. Ada ibadah-ibadah tertentu, Anda tidak mendapatkan ibadah itu kecuali saat doa Anda ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Contohnya jamaah sekalian adalah intizarul farj. Artinya menanti kemudahan. Ada orang yang melihat kemudahan itu dengan putus asa. Kata mereka, udah deh selesai urusan.
Tapi Anda yang sedang berdoa, artinya adalah Anda yang sedang menanti pemberian Allah. Anda sedang menanti pertolongan Allah. Subhanallah. 3 bulan Anda berdoa meminta pertolongan Allah. 3 bulan pula Allah belum mengasih. Itu berarti 3 bulan Anda menanti pertolongan Allah. 3 bulan Anda menanti pertolongan Allah. Dan Masya Allah jamaah sekalian, betapa agungnya seseorang yang selalu menanti pertolongan Allah siang dan malam, pagi dan sore, menanti-nanti pertolongan Allah. Dia meminta kepada Allah, dia merajuk, dia mengatakan, ya Allah, birahmatika astaghits, ya Allah, hanya rahmatmu yang menjadi pertolongan untukku. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan biarkan aku walaupun sekejap mata. Setiap pagi, setiap sore, setiap siang, setiap malam, dia meminta, merajuk kepada Allah yang Maha mendengar. Ibadah berupa menanti pertolongan. Anda enggak rukuk jamaah sekalian, Anda enggak sujud, Anda enggak berdiri. Di dalam hati ini Anda sedang menanti pertolongan Allah. Itu ibadah yang luar biasa. Menanti pertolongan Allah, ibadah yang sangat agung. Kapan Anda menanti pertolongan Allah? Jawabannya ketika doa ditunda. Ketika Allah sedang menunda doa Anda dan Anda terus meminta, ditunda oleh Allah, Anda terus meminta, Allah tunda doa Anda agar Anda semakin lama menanti pertolongan Allah. Semakin lama menanti pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan entah bagaimana saya harus melukiskan betapa agungnya ibadah yang satu ini. Ibadah di mana seorang hamba yang begitu lemah, seorang hamba yang sangat membutuhkan, menanti pertolongan Allah dengan air mata bersama dengan doa-doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang sangat agung. Tapi sekali lagi, betapapun agungnya ibadah menanti pertolongan Allah, ternyata ini tidak ditemukan kecuali saat doa Anda dikabulkan oleh Allah. Anda bayangkan, sekiranya jam 12 Anda berdoa, jam 12:05 Allah berikan, Anda kehilangan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah menanti pertolongan Allah. Tapi jemaah sekalian, semakin lama Allah menunda, semakin lama Anda menanti. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah ada ibadah yang tidak pernah putus? Kalau salat zuhur saya putus dengan salam, salat malam saya putus dengan salam, puasa saya putus dengan berbuka. Kalau ada yang bertanya apakah ada ibadah yang tidak pernah putus, salah satunya adalah menanti pertolongan Allah. Ya, udah berapa lama kamu berdoa? Saya udah berdoa 3 tahun. Allah udah ngasih, Allah belum ngasih. Terus saya akan terus minta. Saya akan terus minta. Selama 3 tahun non-stop dia menanti pertolongan Allah. Selama 3 tahun pula non-stop ibadah ini luar biasa. Maka oleh sebab itu Allah tunda doa Anda bukan karena Allah enggak melihat keadaan Anda. Allah tunda doa Anda bukan karena Allah enggak kasihan kepada Anda. Allah tunda doa Anda bukan karena Allah enggak punya untuk Anda. Allah tunda doa Anda bukan karena Allah terhalangi oleh sebuah kendala untuk memberi untuk Anda. Tetapi Allah menunda doa Anda agar ada waktu yang lebih banyak untuk menanti pertolongan Allah. Penantian Anda untuk pertolongan Allah adalah ibadah yang sangat luar biasa. Boleh jadi di depan Allah Azza wa Jalla, penantian terhadap pertolongan Allah ini mungkin akan mengalahkan ibadah yang lain-lain. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ini alasan yang ketiga, kenapa Allah menunda? Kenapa Allah menunda doa seseorang? Agar ia lebih lama menanti, agar lebih lama ia menanti pertolongan Allah. Dan menanti pertolongan Allah adalah sebuah ibadah yang agung. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sabar dan pertolongan Allah 2 saudara kandung yang tidak pernah berselisih. 2 saudara kandung yang tidak pernah berpisah. Kapanpun Anda sabar, berarti pertolongan sudah dekat. Karena Nabi SAW bersabda, Innan nasra ma'as sabar wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan Allah ada di dalam kesabaran kalian. Dan sesungguhnya kemudahan dari Allah ada di dalam kesulitan kalian. Allahu Akbar. Betapa indahnya Nabi kita memberikan optimisme.
Beliau mengatakan, saya ulangi, pertolongan Allah ada di dalam kesabaran kalian. Kemudahan dari Allah ada di dalam kesulitan kalian. Dan luar biasa jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf, Maha Penyayang. Maka Allah menguji seseorang sampai dia letih dalam ujian, tapi dia tetap berharap kepada Allah bahwa ujian ini akan selesai. Ujungnya apa? Ujian ini selesai, Allah berikan pertolongan. Dan ingat, Allah Ar-Rauf, Allah berikan nikmat di akhir ujian, dan nikmat ini membuat ujian ini semuanya hilang. Sekali lagi, ketika Allah menguji seorang hamba, maka di akhir ujian Allah berikan pertolongan yang membuat seluruh ujian itu seolah-olah hilang. Kadang-kadang kita ditolong oleh seseorang, tapi masih ada sesuatu yang gak hilang. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka Allah memberikan nikmat di balik kesulitan, sehingga kesulitan ini seolah-olah gak pernah terjadi. Begitu dahsyatnya Allah memberikan pertolongan. Begitu dahsyatnya Allah memberikan nikmat. Maka Allah tidak memberikan pertolongan untuk kesulitan di mana kesulitan itu masih terasa. Enggak. Saatnya Allah berikan Anda pertolongan di balik kesulitan, datanglah pertolongan itu sehingga kesulitan itu seolah-olah enggak pernah ada. Coba dengarkan cerita orang-orang yang berjuang. Berjuang A, berjuang B, akhirnya dia sukses. Saya yakin ketika ia menjalani perjuangan yang sangat lama, dia sangat letih dengan perjuangan ini. Tapi ketika Allah memberikannya sukses, seolah keletihan bertahun-tahun itu enggak ada, terhapus oleh sukses yang Allah berikan. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pemberian yang bisa menghapus Anda punya kesulitan kecuali pemberian Allah Azza wa Jalla. Ada manusia-manusia dermawan yang memberi untuk kesulitan Anda, tapi pemberian manusia tidak akan bisa menghapus kesulitan Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla, ketika Allah memberi untuk kesulitan Anda, ketika Allah menolong untuk kesusahan Anda, datanglah pertolongan, hilanglah kesusahan, bahkan seolah-olah enggak ada. Maka ketika seseorang sampai kepada sukses, coba Anda tanyakan, gimana rasanya perjuangan Anda puluhan tahun? Oh, kata dia, indah sekali itu. Ujungnya indah. Padahal kemarin dia letih, padahal kemarin dia menangis, padahal kemarin dia jatuh dan bangun. Tapi ketika di akhir Allah berikan kesuksesan, perjalanan bertahun-tahun yang sangat meletihkan, air mata dan keringat, jatuh dan bangun, semuanya menjadi indah. Begitu datang nikmat Allah. Subhanallah jemaah sekalian. Oleh sebab itu Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Wa qad manaha Allah azza wa jalla fi kitabih as-sabirin wa akhbara annahu yuwaffihim ajrahum bighairi hisab. Penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar. Kalau saya memuji, Anda enggak perlu mabuk. Karena orang yang tercela ini memuji, pujiannya abaikan saja. Tapi Allah Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Kalau yang terpuji memuji Anda, maka tidak akan ada celaan lagi. Tapi kalau seorang yang tercela seperti saya memuji Anda nggak perlu mabuk. Pujian yang tercela nggak akan membuat Anda terpuji. Tapi kalau yang Maha terpuji memuji, pastilah Anda akan terpuji. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji Anda bukan karena keturunan A, keturunan B, bukan karena nilai pendidikan yang tinggi dan rendah. Ternyata Allah memuji orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, bahwa pahala untuk orang-orang yang sabar, balasan untuk orang-orang yang sabar bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan disempurnakan balasan untuk mereka. Gak ada yang tak dibalas oleh Allah. Salat Anda dibalas, puasa Anda dibalas, termasuk sabar Anda akan dibalas. Antum tahu kisah wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Akhirnya Allah berterima kasih, lalu Allah mengampuninya. Betul? Coba kita lihat wanita pelacur. Maka kita nggak bisa bayangkan betapa luar biasanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa kalian orang-orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah. Sabar Anda nggak hilang begitu saja. Sepanjang ia bersabar, Allah punya balasan untuk sabar itu. Maka sabar Anda nggak pernah diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin Allah mengabaikan sabar?
Sementara sabar itu adalah setengah dari keimanan. Beberapa tetes air minum dari seorang wanita yang hina saja diterima oleh Allah, sehingga wanita yang hina ini menjadi mulia dengan ampunan. Ini sabar. Sabar ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah separuh dari iman. Karena iman itu dua. Separuh iman itu ada dalam kesabaran, lalu separuh iman lagi ada di dalam syukur. Maka sabar itu bukan ibadah yang kecil, bukan kebaikan yang kecil, tapi kebaikan yang luar biasa. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau sebuah kebaikan yang luar biasa datang dari seorang yang mulia, seperti apa balasan dari Allah? Maka Allah berfirman, balasan untuk orang-orang yang sabar bighairi hisab. Ada dua penafsiran bighairi hisab. Penafsiran yang pertama, hisab artinya tanpa batas. Balasan untuk orang-orang yang bersabar adalah balasan tanpa batas. Kalau zakat balasannya 10 kali lipat, adapun balasan sabar adalah bighairi hisab. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Al jaza'u min jinsil amal. Anda salat dibalas 10 kali lipat karena salat Anda pun ada batasnya. Salat zuhur batasnya berapa rakaat? Anda bersedekah, Anda berzakat, ada batasnya. Zakat mal berapa? 2,5%. Kebaikan-kebaikan Anda dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sabar ini tidak ada batasnya, maka pahala untuk sabar pun tidak ada batasnya. Jadi jangan ikuti pepatah dari syaitan, sabar ada batasnya. Sekiranya Anda tahu ayat ini, Allah balas sabar tanpa batas karena memang sabar itu pun tanpa batas. Penafsiran bighairi hisab yang kedua adalah tanpa terduga-duga. Haitsu la yahtasib. Allah membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terduga-duga. Sabar akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang enggak diduga-duga. Tahu-tahu datang seseorang ngasih sesuatu nggak terduga-duga. Balasan yang tak terduga-duga ini, surprise, itu untuk orang-orang yang sabar sangat sering terjadi. Orang miskin hidup di rumah yang sangat reot, tapi walau demikian sabar, tabah dan baik kepada tetangga. Tahu-tahu datang tim bedah rumah. Balasan dunia aja dulu. Tetapi tim bedah rumah ini datang, mereka membawa sesuatu yang tidak terduga-duga. Maka jemaah sekalian, untuk orang yang sabar Allah berikan balasan tanpa terhitung, tanpa terbatas, dan Allah berikan mereka balasan tanpa terduga-duga. Kapan pertolongan datang untuk orang yang sabar? Pada saat yang tak diduga. Berapa jumlahnya? Jumlahnya tiada batas. Ya salam, betapa luar biasanya balasan sabar ini. Begitu luar biasa balasan kesabaran, karena sabar itu berat. Sabar itu ringan, balasannya juga ringan. Tapi balasan yang luar biasa untuk amal yang sangat luar biasa, yaitu sabar. Sabar itu berat loh, bukan gak berat. Dan Allah menguji sabar Anda di titik lemah Anda. Allah tidak menguji sabar Anda pada titik kekuatan Anda. Maka apa yang menjadi titik kelemahan Anda? Titik kelemahan inilah yang nantinya akan menjadi ujian kesabaran. Maka kalau kelemahan seseorang ada pada harta, percayalah akan datang ujian Allah untuk harta. Dan di antara kasih sayang Allah, coba dengar baik-baik, di antara kasih sayang Allah, bahwa Allah menguji manusia sesuai dengan dunianya. Kalau dunia saya dunia bisnis, Allah menguji saya dengan dunia saya tersebut. Kalau dunia saya dunia guru ngaji, Allah menguji saya dengan dunia saya tersebut. Masing-masing kita punya dunia yang berbeda. Dan Allah Maha Penyayang bahwa ujian Allah untuk seseorang sesuai dengan dunianya, agar Anda lebih mudah. Bayangkan kalau Allah menguji Anda dalam hal yang bukan dunia Anda. Anda akan kelimpungan, nggak tahu bagaimana menjalaninya. Antara kasih sayang Allah bahwa Allah menguji seseorang sesuai dengan dunianya. Kalau ada seorang bisnismen, pedagang, Allah akan menguji Anda sesuai dengan dunia Anda. Agar apa? Agar Anda lebih mudah untuk menghadapi ujian tersebut. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.